ritual ini? Karena setiap 100 tahun sekali itu akan lahir seorang mujadid di dalam Islam ya, ada kitabnya. 100 tahun ya. Itu terakhir tahun 1924. Dan mujadid itu pembaharu namanya, pembaharu dalam agama Islam. Pembaharu ya itu tadi yang bengkok diluruskan. Yang dulu diajarkan baginda Rasulullah Muhammad tuh begini misalnya. Sekarang udah begini begitu ya, itu diluruskan. Bahkan saya pernah kenal mujadid terakhir itu dia sudah meninggal. Sudah meninggal orangnya. Saya pernah kenal, deh. Karena itu saudaranya teman saya waktu saya baru mualaf, baru hijrah. Berarti kan sekitar tahun 90, 91. Itu omnya soalnya. Dia termasuk mujadid yang orang bilang itu, kalau saudara-saudara kita di channel ini mungkin ada yang tahu, pembawa Nurun ala Nurin yang disebut dengan Walia Mursida. Nurun ala Nurin itu pembawa Nur Muhammad tadi. Itu kaitannya, makanya disebut Al-Mahdi itu kan pembawa Nurun ala Nurin tadi. Untuk Satrupining itu, si Satrupining yang sinisihan wahyu, dia dapat wahyu juga. Mungkin ada kaitannya dengan pembantu Imam Al-Mahdi. Walaupun ada yang mempersepsikan, mengartikan Imam Al-Mahdi ya Satrupining ya Imam Mahdi, walau alam. Tapi kalau saya pribadi mendapat pemahaman tuh yaitu dua tokoh yang berbeda. Yang satu dunia, yang satu Nusantara gitu. Walau alam bisa ya masing-masing sih ya. Alasan Hamdan itu apa untuk sehingga pendapat bahwa itu ada dua sosok? Ya karena kalau Imam Al-Mahdi itu kan satu dunia. Kalau SP itu kan di bedahnya itu kan berdasarkan tulisan kitab dari Prabu Jayabaya yang dibacakan oleh Ronggo Warsito kalau tidak salah. Ki Ronggo Warsito pujangga di Mataram Bali. Kalau kita mempelajari sejarah kan kadang-kadang terlalu panjang, nggak semua orang bisa itu. Saya ambil dari besarnya aja. Gitu. Makanya saya mendapat pemahaman itu beda ya, walau alam bisawab. Kita lihat saya nanti buktinya. Kan salah adalah milik manusia, kebenaran aja milik Allah kan begitu. Ini dari Mbak Sembar nih. Saya ingat online narasumber yang dari Jakarta. Iya Mbak. Apa kabar? Piye kabare? Ya betul Mbak Sumar. Kita pernah ngobrol ya dulu ya, sampai ketawa-ketawa. Mbak Semar kadang-kadang nih orangnya gampang lupa nih. Oke. Subhanallah ya. Kalau itu, ya itu jadi ini manfaatnya kalau les ini kan jadi yang dulunya sahabat lama lupa sekarang jadi ingat lagi kan gitu. Iya, alhamdulillah. Sangat bermanfaat ya, kita saling menyapa ya, alhamdulillah ya. Untuk lanjut ya. Iya. Ini kan ada dua ramalan dari Prabu Jayabaya dan Siliwangi. Menurut sampean ini kedua tokoh itu meramalkan satu orang atau memang ada dua orang nih? Ya, terus terang ya, saya tidak bisa menentukan itu sama
atau itu dua, bisa sama yang dimaksud oleh Prabu Prabu Siliwangi, karena kan tahun kehidupannya lebih tua Prabu Jayabaya. Masa kehidupan itu lebih tua Prabu Jayabaya zaman kerajaan Kediri. Siliwangi kan kesini setelah para wali-wali kan. Itu Mas. Berarti walaupun dua tokoh ini kalau menurut saya itu tetap satu Iya, orang berkaitan. menurut Tapi saya. Karena kalau iya, betul, berkaitan. Bisa satu itu juga yang dimaksud. Bisa dua saling mendukung, saling bekerja sama. Bisa. Itu sih sebenarnya bukan masalah yang penting. Yang penting ya jalanin saja. Jalanin takdir hidup. Apa yang kamu harus jalankan karena diciptakan sama Allah, ya jalankan. Sutradaranya Allah kan. kita tinggal ngikutin aja ya. Iya, nanti akan terbuka sendiri pasti. Insya Allah pasti. Ya, tentunya untuk saat ini menurut saya lah, marilah kita bersama, apalagi ini nanti akan menjelang pemilu yang tentunya sangat ya beda pilihan itu pasti akan beda pola pikir. Walaupun beda pilihannya, tetap kita jangan sampai pecah, apalagi dengan opini-opini agama yang tentunya itu dikhawatirkan. Suaranya merosot kan? Sekarang kedengeran nggak Mas? Sekarang Kita dicabut dulu kan? jelas. Suaranya jelas. Ini kayaknya ada gangguan. Kayaknya handsetnya ada. Oke, kita tetap harus ini ya. Untuk Putri nih ya, tadi Putri. Ya, kopi. Kopi sore. Saya Kebumen Kang. Tadi ada yang bilang ke Pekalongan ya. Tadi siapa ini? Dari mana nih? Dari Kiki. Saya Kebumen. Handsetnya kayaknya kemerosok nih Kang. Coba ngomong. Oke. Jelas. Ya. Kalian bisa bedah nggak tentang bocah Angon dikawal Kata-katanya Kang. suaranya nggak ini itu bisa kok sama suaranya Kang, walaupun nggak pakai bisa. Sepertinya handsetnya Kang. Tunggu. Ya. Nah ini jelas sudah jelas. Suara saya tetap kedengaran kan? Kecil tapi suara saya jelas nggak?
Jelas, jelas. Oke, Jelas. jelas. Udah. Oke ya. Itu kan kalau di Prabu Joyoboyo itu, Prabu Siliwangi itu kan bocah Angon dikawal dengan bocah Janggutan. Itu maksudnya apa ini, Kang? Apakah dia ada dua sosok, ataukah bocah Janggutan itu adalah Ciloka, mungkin guru batinnya, mungkin bisa disebutkan Nabi Khidir, ataukah memang guru mursyidnya, atau seperti apa nih? Mohon untuk dibocangkan nih, Kang. Oh, kalau untuk bahasa-bahasa Siloka itu saya terus terang kurang memahami ya. Karena Siloka-Siloka itu kan berkaitan dengan budaya, karena saya bukan orang Sunda ya, tidak mendalami itu, jadi saya cara bahasa yang universal. Mungkin sih kalau menurut pendapat saya itu hampir sama sih dengan Prabu. Cuman kalau Prabu Jayabaya itu lebih jelas dia. Kalau gambar tuh dia lebih jelas dibandingkan dengan Prabu Siliwangi. Kalau menurut saya, ya pemahaman saya, lebih jelas Prabu Jayabaya. Kalau gambar tuh dia lebih jelas gitu. Oke. Saya mau bertanya juga nih terkait dengan, tapi jangan terlalu lebar ya, untuk terkait dengan politikus atau tentang orang-orang besar di situ. Sampean kan juga alumni daripada salah satu di partai ya. Apakah orang-orang besar itu sudah mengetahui tentang ramalan Joyoboyo ini, Kak? Tentang kondisi Nusantara nanti, tentang kemunculan Satrio Bennett nanti, ataukah hanya di kalangan spiritual saja nih, Kang? Ada, mereka ada yang ngerti. Ya kalau masalah, jadi antara ngerti sama paham beda tingkatan ya. Ngerti belum tentu paham, paham belum tentu menghayati, belum tentu. Ada yang paham. Karena saya punya family, waktu ketemu dia mantan bupati, saya kasih tahu. Ini goro-goro, saya bilang. Cuma yang jadi menang sebenarnya bukan pembuat goro-goro, tapi nanti yang menang yang pembuat goro-goro, saya bilang. Itu aja lah garis besarnya. Garis besarnya berarti ada yang tahu ya. Udah banyak yang tahu lah ya. Ya banyak sekali sih enggak. Waktu saya bilang gitu dia kaget. Oh, dia manggil saya kan Mas karena dia suami adik sepupu saya gitu. Walaupun umurnya usianya tua dia. Kok gitu katanya? Iya, ini dari Prabu Jayabaya seperti itu, saya bilang gitu. Oh iya ya. Itu dia bilang. Karena kita tuh titiknya ya di pemilu ini. Makanya kalau kita udah kumpul dari sekarang, banyak berdoa yang udah selaras untuk mencegah goro-goro. Seandainya ada cuma sedikit misalnya, atau bahkan nggak ada, yang saya harapkan gitu kan.